Kalau pilihannya PSBB tanggung, ya kan? Sekalian saja lockdown di rumah. Kalau kita memang mau betul-betul mengenyahkan COVID-19. Tapi yang saya lihat pemerintah punya ketakutan. Kalau seandainya dia lockdown di rumah, memerintahkan orang stay at home, dan kemudian ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama, apakah pemerintah sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, apa kabar? Baik ya. Dengan apa? Macan idealis ini. Macan idealis, Bang. Nih gue denger-denger, Bang, Abang katanya punya channel baru sekarang nih, Bang. Iya, saya punya channel baru. Apa namanya, Bang? Refli Harun. Apa yang bikin Abang jadi pengen ikut-ikutan YouTube juga sekarang, Bang? Nah, itu ada dua alasan. Ya. Alasan yang idealis dan alasan yang realis. Kalau alasan idealis itu begini. Kan saya kan sering berpendapat di ruang publik ya. Ya. Kita tahu sekarang orang kan tidak cukup dengan tulisan saja, kadang-kadang butuh audio visual. Nah, tidak setiap saat pendapat kita kadang-kadang ditampung di media-media mainstream ya, media-media katakanlah televisi. Biasanya kalau tidak cocok, tahu sendiri kan? Kalau pemikiran kita tidak cocok, di-ban kita. Nah, ya kan? Karena itu dengan YouTube kita bisa menciptakan media audio visual sendiri. Jadi kita bisa mengemukakan apa yang kita ingin kemukakan tanpa harus misalnya dalam tanda kutip berkompromi dengan media misalnya kan. Nah, ini menurut saya bagus ya. Yang alasan berikutnya yang realistis ya, karena ini COVID-19 kita stay at home di rumah aja. Daripada nggak ada kegiatan ya, ini kan kegiatan yang bermanfaat untuk apa, mengurangi rasa stres. Di Macan Idealis disebutkan tuh, tolong Refli Harun gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua di sini penontonnya Macan Idealis, buat kalian yang pengen ikutin, pengen pengen mendalami apa isi kepalanya Bang Refli Harun. Nah, lo subscribe, lo kunjungin deh ke channel beliau ini, Refli Harun. Kan kemarin pemerintah baru aja mengeluarkan kebijakan PSBB, Bang ya. Yang sebelumnya katanya ada juga yang kita dengar itu mengenai karantina wilayah, karantina macam-macam lah gitu loh, Bang. Nah, pandangan Abang dari sisi hukum, ini kan kalau kita mau bicara hukum kan penggawa hukum ya namanya Refli Harun. Orang dengar di Indonesia. Nah, menurut Abang bagaimana tanggapan Abang mengenai PSBB ini sekarang, Bang? Iya, kita tahu bahwa PSBB itu adalah salah satu pilihan ya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan ya. Dan pilihan lain sebenarnya ada karantina wilayah, karantina rumah sakit, kemudian lockdown perbatasan kan begitu. Yang dipilih adalah PSBB. Ya. Nah, memilih PSBB ini tentu didahului dengan kondisi pernyataan darurat. Nah, kalau dari sisi hukum tata negara, kalau sudah dinyatakan darurat, entah itu darurat sipil, darurat militer, darurat perang, darurat bencana, darurat kesehatan masyarakat, sekarang ini kan darurat kesehatan masyarakat, maka semua energi harusnya diarahkan ke sana. Ya. Sudah di-declare oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah kondisi darurat kesehatan masyarakat. Nah, harusnya semua energi, tenaga, ya, logistik diarahkan ke sana untuk memerangi COVID-19 dan kemudian ya masyarakat dijamin ada pemulihan. Dan biasanya dalam kondisi darurat seperti itu hukum-hukum yang ordinary bisa di-bypass ya. Tetapi jangan lupa, bukan berarti kemudian bisa menggunakan uang negara seenaknya. Sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk memulihkan atau mengembalikan kesehatan masyarakat. Jadi kalau ada PP kemarin ya, ada Perpu ya, Perpu nomor 1 2020 yang seolah impunity ya, impunitas bagi pejabat-pejabat yang menggunakan keuangan negara dalam konteks COVID-19 dan seolah-olah mereka dalam konteks Perpu bahkan dikatakan dan mereka tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata, yang menurut saya itu berlebihan. Kalau mereka berniat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya tentu tidak bisa dituntut, tapi kalau korupsi ya tetap saja dituntut. Dalam kondisi apapun korupsi tidak bisa dibenarkan. Perpunya sudah ada, jadi Perpu nomor 1 tahun 2020 ya,
nanti ditulis saja untuk sobat Refli Harun dan sobat apa istilahnya macan idealis. Macan idealis. Itu perpunya itu panjang. Intinya perpu tentang sistem keuangan dan lain sebagainya. Nah itu nanti di dalam perpu itu ada pasal 27. Pasal 27 itulah yang kemudian seolah-olah memberikan jaminan bahwa pejabat ya penguasa yang menggunakan keuangan negara dalam konteks perpu ini bisa lepas dari tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata. Padahal sesungguhnya ya bisa lepas kalau berniat baik dan kemudian ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau berniat tidak baik, korupsi, maka hukuman mati kalau dana bencana. Iya. Kita nggak, bukan impunity, bukan tanpa hukuman, malah ancamannya hukuman mati. Iya. Berarti presiden itu nggak bisa di-impeach lagi? Kalau kita bicara impeachment itu kan, impeachment itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Pasal 7B ya. Itu kalau presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, ya, berupa suap, tindak pidana korupsi, ya kan, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden itu syaratnya cuma 3 saja menurut konstitusi, yaitu 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara sama seperti tadi. Yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani. Nah itu dulu, ingat nggak? Tahun 2004 mantan presiden almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kan gagal menjadi calon presiden berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim tuh, tahun 2004 dalam pemilihan presiden langsung pertama karena dianggap dia tidak memenuhi syarat konstitusional yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Oke. Bicara social distancing atau PSBB itu kalau saya melihatnya seperti kayak pemerintah malu-malu kucing dalam hal menerapkan suatu kebijakan di saat pemerintah membuat suatu punishment tapi tidak memberikan reward kepada warga negaranya. Nah, kalau tanggapan Abang mengenai hal itu gimana Bang kira-kira? Ya itu bukan malu-malu kucing itu takut dengan macan idealis. Kenapa? Karena memang kalau pilihannya bukan PSBB ya, pilihannya misalnya karantina wilayah atau karantina rumah sakit atau karantina rumah ya, bahkan karantina rumah misalnya, walaupun memang kita lihat ada celah di undang-undang itu. Nah kalau pilihan karantina itu diambil, maka pemerintah harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang dikarantina. Coba bayangkan kalau misalnya yang dikarantina DKI ya, kan untuk DKI kan mungkin stay home saja, agar dia nggak kemana-mana, keliaran ya, pergi kemana-mana, maka bahan pokok, kebutuhan pokoknya kan dipasok oleh petugas-petugas yang sudah clean, kan begitu? Iya. Nah ini yang kemudian membedakan dengan PSBB. Kalau PSBB tidak ada kewajiban seperti itu. PSBB itu hanya memberikan kewenangan pada pemerintah, pertama untuk meliburkan sekolah dan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian untuk membatasi kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa. Tapi pergerakan manusia keluar dan masuk rumah, keluar dan masuk wilayah itu tidak dilarang sama sekali, hanya ya dihimbau untuk jarak. Tapi kan kemarin kan presiden sendiri malah mencontohkan yang tidak baik ya menurut saya dengan membagi sembako di jalan yang membuat social distancing atau physical distancing itu nggak terlihat jadinya karena orang bergerombol ya. Iya. Gitu. Karantina itu seandainya kita misalnya di karantina betul-betul sampai karantina rumah, otomatis pemerintah punya kewajiban untuk menanggung segala macam kebutuhan dasar pokoknya sampai ke kebutuhan ternaknya Bang ya. Sampai berarti ikan-ikan koi gue berarti ntar dikasih makan sama pemerintah dong Bang. Ayam ternak gua. Nanti terus sapi kita, kambing kita yang kita pelihara. Ya kan begini. Kita kan tidak hanya juga peri kemanusiaan juga tapi peri kehewanan juga ya kan. Kan
misalnya gini, kita kan harus jujur juga. Katakanlah misalnya di lockdown rumah selama 14 hari ke depan. Nah, kita melihara ikan koi kan. Ya kalau makanannya masih terpenuhi ya janganlah minta sama pemerintah ya kan. Tapi kalau makanannya tidak terpenuhi, ya bilang saya ada ikan koi. Nah, mungkin dipesan sama petugas, bisa nggak disediakan makanannya. Tetapi mungkin yang paling baik adalah mereka yang mampu ya berpartisipasi, membantu ya kan. Jangan sampai mereka yang mampu kemudian ikut-ikutan membebani pemerintah negara. Okay. Makanya yang saya usulkan adalah kalau kita mau memerangi COVID-19 ini, ya sudahlah kita lockdown di rumah, tidak kemana-mana, kita tes selama 14 hari ke depan, lalu kemudian pemerintah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi bahan pokok, tetapi bagi yang mampu, bahan pokok yang disediakan yang sudah clear tentunya ya, yang sudah clean, maka dia membayar dengan harga yang wajar, dengan harga pasar, kan begitu, agar beban pemerintah terkurangi. Kan kita kan tidak boleh juga misalnya pemerintah merasa sombong, merasa wah kita siap ekonomi padahal sesungguhnya tidak siap. Tapi sekali lagi yang ingin saya imbau adalah ketika negara dinyatakan darurat, dan darurat kesehatan masyarakat, harusnya ya energi ke sana semuanya, termasuk anggaran-anggaran. Saya misalnya mendengar anggota DPR masih melakukan rapat untuk pembahasan RUU. Ngapain sekarang ini RUU Cipta Lapangan Kerja ya? Itu kadang-kadang dibilang RUU Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja. Tapi ada yang RUU yang versi, ada yang singkatan lain. Yeah. Ngapain kita kemudian ngotot untuk menyelesaikan RUU itu? Yeah. Karena apa? Karena kondisi mungkin setelah COVID-19 ini akan berubah sekali. Investasi mungkin tidak seperti yang dibayangkan lagi, penurunan akan, karena itu menurut saya akan ada adjustment yang luar biasa pasca COVID-19. Untung-untung kita mudah-mudahan segera berakhir, kalau enggak kan dunia akan kiamat namanya. Karena itulah menurut saya konsentrasi pemerintah harusnya diarahkan saja kepada memerangi, menghabisi COVID-19 ini. Ini yang paling penting menurut saya dibandingkan apapun. Termasuk juga misalnya ya soal misalnya katakanlah misalnya masih ada rencana-rencana untuk mengeluarkan anggaran dalam rangka persiapan pemindahan ibu kota misal ya. Ya itu pun harus ditunda juga. Pembahasan rancangan undang-undang harus ditunda juga ya. Kunjungan-kunjungan kedinasan-kedinasan yang menurut saya sekarang tidak penting dilakukan lagi juga harus ditunda. Bahkan bila perlu gaji pejabat-pejabat publik juga dipotong juga gitu ya. Jadi semuanya partisipasi untuk memerangi COVID-19 ini, sehingga kalau pemerintah mengambil langkah yang radikal, misalnya harus lockdown di rumah, secara logistik kita siap untuk memberi makan kepada masyarakat yang di lockdown itu, sehingga kita merasa secure, karena kita tidak akan kemana-mana. Kalau sekarang saya katakan saya di rumah, tapi kan asisten rumah tangga saya belanja ke pasar, kebetulan pasar tradisional lagi. Jadi tidak ada jaminan kemudian tidak terkena begitu. Nah ini kalau saya perhatikan dari video-video abang nih di channel abang nih ya, ini judul abang agak menyeramkan juga nih bang, kayak bang. Misalnya PSBB, nyawa warga negara belum jadi prioritas. Apa maksud abang ini bang? Iya, itu sebenarnya memang kritik yang agak keras. Kita tahu lah ya, semakin kita mengkritik, makin banyak orang lain mengkritik kita. Biasa ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, kalau pilihannya PSBB tangguh, ya kan? Sekalian saja lockdown di rumah. Kalau kita memang mau betul-betul mengenyahkan COVID-19. Tapi yang saya lihat, pemerintah punya ketakutan. Kalau seandainya dia lockdown di rumah, memerintahkan orang stay at home, dan kemudian ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama, apakah pemerintah sanggup? Karena ini adalah yang diadres pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah. Apakah pemerintah sanggup menyediakan kebutuhan pokok untuk warga DKI misalnya? Tuh. Yang kedua, apakah tenaga-tenaga yang ada cukup apa enggak, ya kan, untuk distribusikan logistik, termasuk juga menjaga keamanan dan lain sebagainya. Nah, yang juga harus kita perhatikan adalah
potensi gangguan sosial politik, ya kan, misalnya kerusuhan dan lain sebagainya, riot. Nah, yang keempat ya tentu kemudian akhirnya ya kita bicara tentang beban ekonomi, karena pasti ada multiplier efeknya kan. Artinya kegiatan perekonomian akan terganggu. Tapi sekali lagi saya katakan, mungkin jauh lebih baik kita mengambil langkah radikal dan pasti ketimbang kita mengambil langkah setengah hati. Baru saya kutipannya, lebih baik kita mengambil langkah radikal yang pasti ketimbang mengambil langkah setengah hati, ya kan? Karena nyawa manusia tak akan kembali kalau dia mati, ya kan? Ya. Berarti gini Bang, seandainya ada kepala-kepala daerah yang notabene itu di tingkat 1 dan tingkat 2, apabila mereka menganggap langkah lockdown itu bisa menyelamatkan rakyatnya, bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya, berarti boleh nggak Pemda itu memberlakukan sistem lockdown di daerahnya masing-masing? Nah, itu kritik saya kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu aturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan Permenkes nomor 09 2020. Itu kalau misalnya kepala daerah mau menerapkan langkah-langkah tertentu, langkahnya cuma satu saja, yaitu PSBB. Itu pun mereka harus mengajukan permohonan terlebih dulu kepada Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan lalu mereka menyertai dengan syarat-syarat. Nanti Kementerian Kesehatan itu akan melakukan evaluasi. Lalu setelah itu nanti akan diberikan semacam sertifikasi, silakan Anda melakukan PSBB. Hanya PSBB. Bayangkan, pilihannya cuma satu dan itu birokratis. Padahal menurut saya harusnya kepala daerah sebagai yang berdiri di garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa rakyat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk bisa menerapkan pilihan-pilihan kebijakan yang memang dibolehkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat, mulai dari PSBB sampai lockdown di rumah, sampai kemudian karantina di rumah misalnya, staying at home dengan resiko memberikan kebutuhan pokok misalnya. Tapi sayangnya pilihan itu tidak diberikan. Pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Memang ya kewenangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa memberi mandat langsung by law kepada pemerintah daerah. Nah, nanti misalnya pemerintah daerah melihat kondisi di wilayahnya sudah red zone, sudah zona merah misalnya. Lalu dia ingin menerapkan tidak hanya PSBB, tapi dia pakai lockdown rumah. Harusnya, karena ini kondisi darurat, dibolehkan terlebih dulu melakukan kegiatan itu, tapi misalnya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, kepala daerah tersebut melapor kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Lalu Kementerian Kesehatan mengevaluasi, kan mestinya begitu. Nah, kalau itu kan ada fleksibilitas, geraknya bisa lincah, bisa agile. Tapi kalau sekarang, coba bayangkan, kalau misalnya birokratis, ada 500 kabupaten kota, kemudian ada 34 provinsi. Kalau semuanya harus mengajukan izin terlebih dulu dan harus dievaluasi izinnya, saya kira musuh kita sudah terlalu dalam menginfiltrasi kita, yaitu COVID-19 ini. Oke. Bisa nggak Bang, misalnya gini Bang, kita kayak di Amerika itu kan Trump sudah menyatakan I'm a president of war, kata dia. Misalnya Indonesia juga menyatakan itu, menurut Abang gimana? Bisa diulangi tadi agak. Oke. Jadi baru-baru ini kan Presiden Amerika, internetnya agak udah jelas Bang? Oke. Jadi baru-baru ini kan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa I'm a president of war, kata dia. Nah, menurut Abang perlu nggak misalnya Presiden Jokowi juga menyatakan itu, karena kita mungkin menganggap ini perang, atau mungkin negara menganggap ini enteng aja bukan perang kali, atau gimana menurut Abang? Perlu nggak hal seperti itu Bang? Pernyataan darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden Jokowi pada akhir Maret yang lalu ya, 31 Maret itu kalau tidak salah, itu adalah sebuah pernyataan perang sesungguhnya, yaitu perang melawan
pandemi yang bernama COVID-19. Ya. Jadi kalau kita bicara kondisi darurat, itu kan sebenarnya kita dalam kondisi kita siap tempur. Oke. Cuma musuhnya beda-beda. Mm-mm. Jadi musuhnya adalah virus atau COVID-19. Ya. Itu sudah terjadi. Hanya masalahnya gerak langkahnya tidak seperti orang yang mau perang. Ya tadi sebagai contoh misalnya pilihan kebijakannya tidak radikal, hanya PSBB. Lalu kemudian itu pun pemerintah daerah harus izin, harus evaluasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya strategi yang tegas, strategi yang jelas dari pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini. Jangan-jangan sebagian elemen dari pemerintahan berpikir save by the bell. Oke. Jadi save by the bell itu ya kita tunggulah musim panas ya, kira-kira begitu. Nanti virusnya mati sendiri. Wah, kalau berpikirnya begitu kan luar biasa. Menurut saya nyawa manusia kok seperti dipermainkan. Coba kita coba dengan lockdown 14 hari, semua di clean up, semua dibersihkan kan, semua di desinfektan, kemudian perbatasan ditutup misalnya terhadap daerah-daerah yang red zone ya kan. Saya kira dunia kan tidak akan kiamat, perekonomian tidak akan kiamat, tetapi mungkin nanti akan membawa kemajuan luar biasa. Karena beberapa negara yang melakukan lockdown itu sudah berhasil mengurangi secara signifikan. Salah satunya yang saya baca ya, Allahu a'lam benar apa enggak, Vietnam misalnya. Vietnam udah luar biasa majunya. Karena kalau kita mau lihat memang ya cari penduduknya yang banyak. Vietnam kan termasuk jumlah penduduknya di ASEAN saya kira nomor 2 setelah Indonesia ya. Angka penduduknya juga di atas 100 juta lebih. Nah, sehingga orang mengatakan tapi kan itu negara komunis. Ini kita tidak bicara tentang sistem pemerintahan. Yang kita bicarakan adalah leadership, kepemimpinan, kondisi darurat di mana pemerintah itu bisa menggunakan langkah-langkah extraordinary ya. Tetapi tadi ketika kita menyuruh orang untuk di rumah saja, berarti kan kita mewajibkan orang di rumah saja, ya jangan lupa penuhi haknya, yaitu haknya atas kebutuhan pokok. Tapi sekali lagi, yang mampu tetap di drop, tapi membayar dengan harga pokok. Jadi ada partisipasi masyarakat. Oke, jadi kondisi sekarang ini bisa dikategorikan sebagai keadaan perang. Iya, perang melawan virus 19. Karena kan sudah dinyatakan kondisi darurat. Tapi kan kita melihat kesan saya tidak langkah yang ditunjukkan tidak menunjukkan bahwa ada kedaruratan itu gitu loh. Nah, ini kritik terbesar saya kepada langkah yang dibuat oleh pemerintah. Katakanlah orang seperti kita kan tidak ahli, banyak orang mengkritik saya misalnya. Itu kan di pemerintah sudah punya ahli-ahli semua, mereka sudah berhitung dan lain sebagainya. It's okay, tapi jangan lupa kan variabel di pemerintahan tuh banyak, ya kan? Nah, orang yang mungkin berpikirnya mengenai dampak ekonomi lebih berat, ya kan? Dampak finansial. Ada juga yang punya vested interest misalnya karena punya kepentingan dagang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah bahwa orang dalam pemerintahan itu berpikirnya lurus semua, belum tentu. Karena itulah penting komponen society mengingatkan bahwa di balik pertimbangan apapun, nyawa manusia jelas jauh lebih berharga.